Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Salam sejahtera bagi kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah GKT Nazaret Pospia Altea kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita tahu bahwa setiap hal yang Tuhan rencanakan selalu baik dan selalu membuat kita berproses di dalamnya. Saya pernah mendengar seseorang berkata kepada saya, kenapa tidak Tuhan rencanakan saja untuk membuat suatu musibah yang meniadakan satu bumi ini ketimbang harus menyiksa manusia dengan pandemi COVID-19. Tetapi saya berkata bahwa tidak, karena setiap Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan itu adalah rencana yang terbaik, dan di dalamnya selalu ada proses yang Tuhan mau kita ikut untuk kita boleh diubahkan. Maka itu hati saya selalu berkata di dalam Tuhan bahwa saya bersyukur punya Tuhan yang baik, dan saya berkata sungguh besar Kau Allahku.
Firman Tuhan menyapa kita hari ini melalui Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Jemaat, satu kesaksian kecil dari apa yang saya alami kemarin. Ketika saya mengantarkan barang dari toko saya ke toko lain di luar ruko Jalan Raya. Ketika itu saya mengalami hal yang membuat saya begitu sedih. Ketika saya bertemu dengan bosnya secara langsung, bosnya menyapa saya dengan raut wajah yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan oleh karyawannya kepada saya. Begitu ramah. Ketika itu saya semakin terkejut ketika bosnya begitu keras kepada karyawannya sendiri. Dan serentak hati saya begitu sedih sampai sedih-sedihnya ketika saya melihat di dinding ada sebuah flyer, beberapa flyer dengan kata-kata bijaksana di sana tentang murah senyum, tentang kebaikan, tentang kerendah hatian, dan di situ terdapat sebuah ayat yang dikutip dari Pengkhotbah. Ketika itu saya pulang dengan perasaan yang begitu sedih. Saya berkata, Tuhan, bagaimana bisa seorang Kristen mempunyai sifat yang seperti itu? Sebuah tamparan yang keras bagi saya, sebuah tamparan yang keras bagi jemaat juga. Seringkali kita lupa jati diri kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita membuang jati diri kita. Kita malah asik melakukan dosa, cekcok kiri kanan sama keluarga. Istri tidak hormat suami, suami marah-marah kepada istri, anak membantah orang tua ngomel sama anak. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk kita merenungkan satu hal di dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi Kristen yang baik, pengikut Kristus yang baik? Ataukah kita mencerminkan sesuatu yang memalukan bagi Tuhan? Untuk itu, kita mau mengiringinya di dalam pujian kita. Kita mau minta Tuhan untuk mampir, untuk dengarkan doa dan permohonan kita. Kita nyanyikan baiknya yang kedua, di hadapan tata krama. Di hadapan tata krama, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah.
surgamu. Hatiku yang hancur dulu, hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengarkan doaku. Yesus, orang lain kau hampiri, orang lain kau jangan jalan terus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kita boleh menundukkan kepala kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya, pribadi lepas pribadi. Satu hal yang selalu menjadi perenungan saya adalah bagaimana kita, anak-anak Tuhan, seringkali berlaku dan menyakiti sesama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali membuat malu Tuhan dengan perlakuan kita kepada sesama. Di tengah pandemi COVID-19 ini, harusnya kita lebih lagi dan lebih boleh memperhatikan dan mengasihi sesama. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kita menjadi dingin dan tidak peduli. Urusanku. Tetapi ketahuilah bahwa kita adalah satu dalam tubuh Kristus dan Kristus menjadi kepala di atas kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami tahu kami sering lalai untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami malah mengecewakan Engkau. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Sebab Engkau-lah yang penuh dengan kasih dan setia. Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, di mana kami boleh merendahkan hati kami, mengakui setiap dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengakui setiap kesalahan kami. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, di dalam kerendahan hati, Tuhan yang dengan setia memuliakan kita melalui firman-Nya, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka itu patutlah kita mengenal Tuhan melalui setiap firman-Nya. Salah satunya adalah yang terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai
selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh melaksanakan setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Dengan penuh rasa syukur karena Tuhan senantiasa menjadi batu gunung kita. Dialah yang paling hebat. Tidak ada raja lain selain Yesus Kristus. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh syukur. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam dunia. Dialah Tuhan Allah kita. Lamanya berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi kita mau katakan betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Amin. Tiba saatnya kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak cepat sekalian untuk kita boleh bangkit berdiri dengan sikap tegap dan hormat. Kita akan mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Pertama-tama kita doakan untuk setiap jemaat, khususnya di Pos P Aletia ini,
yang pada saat ini kita tahu setiap pribadi mengalami pergumulan, setiap pribadi mengalami masalah-masalah yang ada. Kita mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kita pasti tahu beberapa orang dari jemaat kita yang mengalami pergumulan yang ada bisa kita bawakan di dalam doa kita. Yang kedua, kita doakan untuk pemerintahan dan negara kita. Secara khususnya juga kita doakan untuk tim medis yang sampai saat ini masih bekerja dengan keras untuk sedikit demi sedikit menolong rakyatnya untuk boleh sembuh, untuk boleh terbebas, untuk boleh kembali beraktivitas seperti semula seperti sebelum ada bencana COVID-19 ini. Pada akhirnya kita juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh mendengarkan dengan baik, meresapinya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk kita boleh menundukkan kepala kita. Kita berdoa dengan membuka suara. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawakan setiap doa dan permohonan kami, di mana kami Tuhan melihat jemaat kami Pos PA Aletheia di tempat ini juga mengalami dampak daripada COVID-19, baik itu secara ekonomi maupun dari setiap aktivitas yang ada. Kami rindu Tuhan untuk boleh senantiasa ada di tengah-tengah kami, menjaga kami Tuhan, mengingatkan kami satu dengan yang lain untuk boleh saling menjaga, saling mengingatkan untuk boleh hidup, menjalani hidup yang sehat. Kami juga rindu ada beberapa jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan kiranya menolong mereka melalui aktivitas proses penyembuhan, melalui makanan dan juga obat-obatan medis yang mereka terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, di mana tempat kami tinggal, secara khusus pemerintahan dan tim medis yang bekerja tanpa lelah Tuhan, untuk boleh menyembuhkan banyak orang yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga rindu di mana ada obat Tuhan yang sudah mulai dalam prosesnya. Pada akhirnya Tuhan, kami rindu bahwa obat itu nantinya boleh didistribusikan, ada, dan untuk boleh membantu setiap orang, setiap rakyat di negara kami ini untuk boleh sembuh dari COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan, tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ada tengah di dalam hati kami, di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendengarkannya, meresapinya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan setiap hati kita untuk boleh diisi dengan firman Tuhan. Karena setiap harinya kita mau belajar untuk boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Bentuklah hati ini Tuhan. Bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Tuhan, Ku serahkan
berikan padamu Tuhan. ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkanmu, aku menyenangkan, senangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. kita mau pujikan pujian ini lebih dalam lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Jadi bencanamu Tuhan, ku mau serahkan hatiku Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Tulus selalu. Aku menyenangkanmu, Ku mau menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu. Lebih dalam lagi. Menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku Tuhan. hanya itu kerinduanku, Hanya itulah kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Kepada hambanya saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar satu topik tentang berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah, yang terambil dalam kitab Matius pasal 5 ayat 8. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, supaya kami biar sungguh-sungguh bisa mendengarkan firman-Mu, belajar tentang kehendak-Mu, dan kami diisi oleh kebenaran-kebenaran. Tuhan, berikan kami pikiran yang fokus, hati yang tertuju kepadamu, dan kiranya juga hamba-Mu dapat menjelaskannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari saya undang kita semua membuka Alkitabnya di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Kitab Matius pasal 5 ayat ke-8. Baik, mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 3. Berbahagialah
orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa maksud dari perkataan Yesus, ucapan bahagia yang ke-6 ini? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Akan melihat Tuhan. Banyak orang ingin sekali melihat sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang indah. Banyak orang yang punya cita-cita ingin pergi ke Eropa. Saya tanya, kenapa kamu ingin ke Eropa? Karena ingin melihat salju itu kayak apa, rasanya salju itu kayak apa. Banyak orang juga ingin pergi ke mana? Ke Nepal untuk melihat betapa tingginya, betapa indahnya gunung Nepal. Himalaya itu, gunung Himalaya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang pergi ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Kita suka melihat sesuatu yang agung, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dan itu semua adalah ciptaan Tuhan. Bila ciptaan Tuhan begitu ajaib, begitu agung, begitu luar biasa, terlebih-lebih penciptanya. Jika ciptaannya itu agung, maka penciptanya lebih agung lagi. Jika ciptaannya itu ajaib, maka penciptanya lebih ajaib. Karena ciptaan itu menggambarkan Sang Pencipta. Maka tidak salah jika orang ingin melihat Tuhan itu seperti apa. Karena apa? Karena pada saat melihat ciptaannya begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa melihat Tuhan? Apakah manusia dapat melihat Tuhan? Saya mengatakan manusia dapat melihat Tuhan. Tetapi dengan satu syarat. Apakah syaratnya itu? Firman Tuhan mengatakan dia harus mempunyai hati yang suci. Hati yang suci. Apa yang dimaksud dengan hati yang suci? Kata hati di sini di dalam bahasa Yunani-nya disebutkan kardia. Apa itu kardia? Kardia itu adalah pusat dari kehidupan manusia. Pusat di mana manusia hidup disebut kardia, yaitu hati. Pada saat manusia berpikir, pada saat manusia merasakan, dan pada saat manusia bertindak, dan itu semua dipengaruhi oleh kardia, oleh hati. Hati yang suci akan membuat pikirannya suci. Hati yang suci akan membuat perasaannya suci. Dan hati yang suci juga akan membuat perilakunya suci. Kenapa bisa demikian? Karena pusat dari kehidupan manusia adalah hatinya, kardia itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka saya mengatakan kalau hatinya suci, maka seluruh aspek kehidupan manusia itu suci. Pikiran suci, perasaan suci, dan tindakannya pun suci. Hidup manusia adalah kehidupan yang suci. Kenapa? Karena hatinya suci. Hati yang suci itu adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang suci itu adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Atau apa? Atau 90% percaya kepada Tuhan, 10% tidak. Tetapi sungguh-sungguh totalitas percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud firman Tuhan, hati yang suci. Bukan di dalam momen-momen tertentu kita percaya, dan di dalam momen-momen tertentu kita mengandalkan logika kita. Di dalam kondisi-kondisi tertentu kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita mengandalkan kerabat kita. Tidak demikian. Di dalam situasi, kondisi, apapun keadaannya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah hati yang suci. Ia bertindak, ia berpikir, dan ia merasakan berdasarkan apa? Berdasarkan firman-Nya. Orang yang percaya di dalam Tuhan, orang yang senantiasa hatinya yang suci itu, hati yang percaya itu adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang hidup di dalam firman-Nya. Maka dari itu setiap perilaku dia, setiap pemikiran dia, setiap perasaannya selalu dikembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Jika aku melakukan ini, kira-kira Tuhan senang atau tidak? Jika aku melakukan itu, kira-kira Tuhan marah atau tidak? Jika aku malas, tidak bekerja, kira-kira apa yang Tuhan katakan di dalam hidup saya? Jika aku mencuri,
kira-kira Tuhan itu akan bertindak apa terhadap saya? Jadi setiap aktivitas di dalam hidup kita, pikiran kita itu selalu dikaitkan dengan firman. Karena orang yang hatinya suci itu hatinya percaya kepada Tuhan, hidupnya selalu di dalam Tuhan. Dan orang yang hidupnya selalu di dalam Tuhan adalah hidup yang di dalam firman-Nya. Maka semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan perbuat? Jikalau aku berpikir, bertindak, dan berperasaan demikian. Itulah sebuah pergumulan yang ada di dalam diri setiap pribadi anak Tuhan, yang hidupnya hatinya suci, yaitu hidup yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu dengan kondisi hati yang suci, hati yang suci, hati yang melihat Tuhan. Pada saat itu Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, bercakap-cakap begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka punya hati yang suci, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi sejak iblis memberikan kalimat-kalimat yang menggoncangkan keyakinannya, dan Adam dan Hawa mempertimbangkan di dalam hatinya, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 6 dengan jelas mengatakan apa? Bahwa buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan, itu menarik hatinya. Pada saat dia tahu dan tahu bahwa itu sesuatu yang salah, tetapi dia masukkan, itulah sejak saat itulah hatinya mulai tidak percaya kepada Tuhan. Pikirannya mulai tidak percaya pada Tuhan, dan tindakannya sebagai bukti bahwa pikiran dan perasaannya adalah pikiran dan perasaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pikirannya mulai mempertanyakan. Tuhan berkata, jika engkau makan, engkau akan mati. Maka pikiran yang Hawa pada saat itu mengatakan, apakah iya jika aku makan, aku mati? Apakah benar? Karena apa? Karena buah ini dipandang baik dan sedap dimakan. Ini bukan racun. Apakah benar apa yang dikatakan Tuhan? Jika engkau makan, hei Adam dan Hawa, maka engkau akan mati. Maka perasaannya adalah perasaan yang tidak puas. Dengan apa? Dengan jawaban Tuhan. Dengan apa? Dengan perintah Tuhan. Maka diwujudkan dengan melalui buah yang nyata. Yaitu apa? Tangannya mulai mengambil buah itu, memetiknya, dan memakannya. Setelah itu dia kasih kepada Adam juga. Adam juga makan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perasaannya perasaan yang tidak puas kepada Tuhan. Pikirannya adalah pikiran yang menentang kalimat Tuhan, dan perbuatan-perbuatan adalah perbuatan yang memberontak kepada Tuhan. Saat hatinya tidak suci, pada saat dia mempertimbangkan perkataan iblis di dalam hatinya, saat itulah hatinya mulai ragu, hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Maka pikirannya salah tentang Tuhan. Perasaan yang salah tentang Tuhan. Dan tindakannya adalah tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pada saat itu Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, engkau di mana? Tetapi saudara, Adam dan Hawa apa yang dilakukan? Dia sembunyi, saudara. Dia sembunyi. Dijelaskan dalam firman Tuhan. Dijelaskan dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 10. Tuhan mencari mereka, tapi mereka sembunyi. Pertanyaan, kenapa sembunyi? Jawabannya adalah firman Tuhan mengatakan karena mereka takut. Perasaan mereka menjadi takut bertemu dengan Tuhan. Sebelumnya perasaan mereka adalah perasaan yang bahagia bertemu Tuhan, perasaan yang sukacita bertemu Tuhan, perasaan yang begitu indah bertemu dengan Tuhan. Tetapi pada saat mereka tidak percaya dan memakannya itu, perasaan mereka menjadi takut. Kenapa perasaan mereka menjadi takut? Karena pikiran mereka, itu pengertian mereka tentang Tuhan, itu pun menjadi salah. Jangan-jangan Tuhan akan menghukum. Dulu dia kenal Tuhan adalah Tuhan pengasih, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang melihara mereka. Tetapi mereka berubah menjadi pikir, Tuhan akan menghukum kita, Tuhan akan mencelakakan kita, Tuhan itu jahat. Maka mereka sembunyi diri karena mereka takut.
Mereka mengambil daun-daun ara untuk menjadi pakaiannya dan sembunyi dari Tuhan. Lihatlah sebuah kenyataan. Apa? Manusia lari daripada Tuhan. Yang sembunyi daripada Tuhan. Ia tidak ingin melihat Tuhan. Ia tidak ingin melihat Tuhan. Dia tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Maka ia sembunyi. Semula dimulai dari satu kata. Hati yang tidak suci. Yaitu apa? Hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada saat hati yang tidak percaya kepada Tuhan, disitulah hati yang tidak suci. Maka pikirannya tidak suci, perasaannya tidak suci, dan tindakannya tidak suci. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah orang yang tidak mempunyai hati yang suci. Orang yang tidak mempunyai hati yang suci, orang itu selalu mempertanyakan keputusan Tuhan. Dan ujung-ujungnya dia tidak percaya bahwa rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Hatinya tidak pernah puas, senantiasa tidak pernah puas apa yang Tuhan sedang dan sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah puas. Dan tentunya saudara, hidupnya semau gue, semau-maunya. Tidak ada aturan selain aturan dirinya sendiri. Hidupku untuk aku sendiri. Ini hidup saya, maka saya semau-mau gue, semau-mau saya. Inilah orang yang tidak hatinya suci. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia selalu mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan di dalam hidupnya. Perasaannya tidak pernah puas. Dan perilakunya semaunya sendiri. Saudara, ada orang yang bertemu dengan saya. Setiap pertemuan dengan saya selalu membicarakan hal yang sama. Apakah itu? Dia berbicara, "Lese, bukankah Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu, karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kenapa Dia tidak sembuhkan mama saya pada saat sakit, sehingga mama saya harus meninggal?" Topik yang pertama yang dibicarakan itu. Yang kedua, masih berkaitan dengan Tuhan itu Tuhan yang sanggup, Tuhan yang maha kuasa. Kenapa tidak memulihkan ekonomi saya? Saya punya tanah, tapi tidak laku-laku. Bertahun-tahun saya jual tidak laku-laku. Dan berapa waktu yang lalu laku, tapi harganya murah sekali. Saya terpaksa saya jual. Kenapa Tuhan tidak membuat tanah itu cepat laku dan harganya panjang sesuai dengan pasaran, sesuai dengan standar? Justru ada pembeli tapi harganya di bawah standar. Dia tidak puas dengan apa? Dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Maka perbuatan perilakunya tidak lagi mencerminkan kehidupan orang Kristen. Dia tidak lagi beribadah. Dia tidak lagi memuji Tuhan. Dia tidak lagi membaca Alkitab. Dia tidak lagi berdoa. Hidupnya semau-mau gue. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah sebuah fakta. Orang yang hidupnya tidak suci, orang yang hidupnya tidak suci, dia selalu mempertanyakan keputusan Tuhan dalam hidupnya. Dan ujungnya tidak percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Hatinya tidak pernah puas. Dan perilakunya adalah perilaku yang semaunya sendiri. Padahal begitu banyak orang-orang yang di luar mengalami penderitaan yang lebih berat. Saudara, waktu saya masih menjadi mahasiswa, saya pernah pelayanan di sebuah gereja di Situ Bondo. Waktu itu saya pelayanan full selama 2 bulan. Pada minggu kedua, saya diajak oleh seorang jemaat mengunjungi jemaat yang lain. Dan di situ saya menemukan jemaat yang spesial. Ada seorang nenek, umurnya pada saat itu sekitar 73 tahun. 73 tahun. Saya pikir ini seperti kondisi biasanya, tetapi rupanya nenek ini mengalami kondisi yang berbeda. Rupanya dia tinggal seorang diri. Saya tanya, kemana anaknya atau cucunya?
Ya, jawabannya waktu itu yang saya dapat, anak-anaknya tidak mau tinggal sama mamanya. Saya tanya, kenapa tidak mau tinggal? Karena mamanya tidak mau jual rumah. Maka anaknya menghukum mamanya. Anaknya pergi keluar kota, mamanya ditinggal sendiri dengan umur 73 tahun. Ditinggal sendiri. Tidak diurus. Saudara, apakah berhenti dari situ? Tidak, saudara. Tangannya sebelah kiri itu tidak bisa, jarinya tidak bisa digerakkan. Jadi tangannya seperti ini, ya, tangannya seperti ini. Diginikan tidak bisa, diginikan tidak bisa. Jadi gini selalu. Jadi segala suatu aktivitasnya itu dilakukan dengan tangan yang kanan. Dia bisa masak, masih bisa masak, ya, walaupun masaknya sangat-sangat sederhana. Dia masih bisa bersih-bersih, tapi tentu tidak semuanya, karena kondisi tubuhnya yang lemah. Saudara, saya seminggu biasanya visitasi sekali di rumah orang, dioper, ya, ke jembatan lain, tapi seminggu sekali paling tidak seminggu sekali saya ke rumah itu. Seminggu bisa 2 kali. Untuk ngapain? Bantu bersih-bersih rumahnya, ya. Terus tangannya kotor, ya. Saya kasih air hangat, saya bersihkan. Kadang-kadang beberapa jemaat datang ngasih bahan makanan di sana, ya. Hidupnya sendiri dan kehidupan sehari-hari banyak ditopang oleh jemaat setempat. Saudara, pada saat kondisi yang demikian, saya ajak berdoa. Biasanya mau, ya Nek, doa. Ya. Tetapi saudara, suatu ketika saya tanya, Nek, kenapa tetap mau berdoa? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena Tuhan Yesus baik. Itu aja. Kenapa Nek masih mau berdoa? Karena Tuhan Yesus itu masih baik. Masih baik. Saudara, TV tidak ada. Hanya ada radio. Rumah tidak selalu bersih. Semua serba keterbatasan. Anak-anak meninggalkan dia karena mereka adalah anak-anak yang kurang ajar. Tetapi nenek ini bisa berkata, Tuhan itu masih baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang disebut firman Tuhan. Hati yang suci. Hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit pun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Maka pikirannya mengandalkan Tuhan. Perasaannya berserah kepada Tuhan. Perilaku yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dia berkata pada saya, nanti kalau sudah mulai enakan, sudah mulai baikan, saya akan pergi ke gereja, naik becak lagi. Dia berusaha untuk tetap ke rumah Tuhan. Inilah seorang nenek yang hatinya suci, yaitu hati yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat kisah yang ada di dalam Alkitab. Ayub, hal yang sama. Dia mengalami begitu penderitaan yang luar biasa. Anaknya dipanggil Tuhan. 10 anak seketika itu juga meninggal. Hartanya hancur. Tubuhnya mengalami luka yang luar biasa. Dia dicemooh oleh teman-temannya. Dia harga dirinya begitu dijatuhkan. Dia menjadi orang yang tidak lagi terpandang dan terhormat. Tetapi Ayub masih berkata apa? Aku tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati, memimpin Ayub. Sampai istrinya berkata apa? Kutukilah Tuhan Allah. Tapi Ayub masih percaya. Saudara, hati yang percaya itu adalah hati yang suci. Pikiran yang suci. Perasaan yang suci. Tindakan yang suci. Di tengah-tengah kesulitan dan kepahitan hidupnya, ia tetap percaya kepada Tuhan. Nenek ini sudah melihat Tuhan. Dalam arti apa? Di dalam kacamata imannya, dia melihat Tuhan. Maka Alkitab mengatakan, berbagailah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Tuhan. Di dalam hati imannya, dia melihat Tuhan. Dan tentu saat ini juga, dia sudah melihat Tuhan, karena sudah dipanggil Tuhan. Pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan muka dengan Tuhan. Kenapa dia bisa melihat Tuhan? Karena apa? Karena dia percaya pada Tuhan. Dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan saat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Ini adalah seorang nenek yang rentang, yang ekonominya sulit, tetapi masih percaya kepada Tuhan. Hidupnya hidup yang suci di depan Tuhan. Hari ini kita merasakan semuanya, masa-masa yang sulit, masa-masa yang begitu banyak tantangan, masa-masa yang begitu banyak rintangan yang kita belum mendapatkan jawabannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mungkin kita punya permasalahan yang sampai hari ini kita belum mendapatkan jalan keluarnya. Kita punya pertanyaan yang hari ini kita tidak menemukan juga jawabannya. Tetapi itu semua tidak membuat hati kita tidak percaya. Semua yang kita alami tetap membuat kita percaya kepada Tuhan. Pikiran kita, pikiran yang selalu percaya Tuhan punya rencana yang baik. Perasaan adalah perasaan yang berserah kepada Tuhan. Dan hidupnya dibuahkan, dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hatinya suci. Dia akan melihat Tuhan. Dia tetap bisa percaya dan melihat Tuhan. Baik di dunia ini, Tuhan besertanya. Dan yang akan datang, dia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dia akan melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin hati kami tetap percaya. Supaya pikiran kami, pikiran yang senantiasa berpikir tentang kemuliaan, berpikir tentang rencanamu yang begitu agung. Hati kami hati yang penuh dengan penyerahan kepadamu. Dan tindakan kami tindakan yang senantiasa sesuai dengan firman. Karena pada saat hati kami suci Tuhan, disitulah pikiran, perasaan dan kehendak kami Engkau proses menjadi suci. Tuhan, tolonglah kami semua untuk mempertahankan hati yang percaya ini. Hati yang senantiasa percaya kepada di tengah-tengah setiap kondisi yang kami alami. Supaya kami bisa melihat Engkau Tuhan, baik di dunia ini maupun yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Dan marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan perbuatan dan dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Persembahan bisa jemaat transferkan melalui rekening gereja yang tertera pada video ini ataupun yang tertera pada warta gereja. Tapi jika jemaat mengalami kesulitan, bisa disimpan terlebih dahulu persembahannya, dikumpulkan. Nanti ketika kita ibadah tatap muka, jemaat bisa membawa persembahan tersebut dan diberikan ke dalam kantong persembahan. Opsi lain adalah jemaat kalau mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan secara langsung, jemaat bisa memberikannya melalui kantor pusat, kantor gereja pusat di Jalan Penghela 42, melalui amplop yang dituliskan nama jemaat, ya, pos PI kita, pos PI Aletheia, dan tanggal ibadahnya. Jemaat bisa memberikannya di jam kerja, jam kantor dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Kita akan mengiringi persembahan kita. Untuk itu kita pujikan Biar Bumi Akan Berlalu. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi biar bumi akan berlalu.
Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan, inilah bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak henti-hentinya memberkati kami, mencukupkan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan. Melalui persembahan kami yang ada, persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan pakai untuk gereja kami Tuhan, di dalam setiap pekerjaan Tuhan, di gereja kami khususnya di Pospey Aletheia ini. Kami juga memohon Tuhan untuk boleh memberkati, menyertai pengurus kami yang mengelolanya, supaya persembahan kami ini Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, boleh berguna, baik itu di gereja kami maupun dikelola untuk menjadi saluran berkat di luar gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ari. Doksologi. Sidang jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, baiklah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dimanapun engkau berada. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang Esa itu, memberikan engkau hati yang percaya sepanjang hidupmu, dan memelihara engkau terhadap kebutuhan sehari-hari, mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.